Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya Adnan Miftahur Rasid, Sarjana Pendidikan Islam, akan mempresentasikan aksi nyata kami kolaborasi calon guru penggerak Angkatan 4 SMK Negeri 3 Surakarta. Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama Bapak Ibu, yang pertama adalah salam dan bahagia. Nah, apakah arti kata pendidikan menurut Anda? Bapak Ibu pasti memiliki pemikiran-pemikiran yang sangat berbeda-beda. Ada yang mengatakan pendidikan adalah pengajaran dan lain sebagainya. Tetapi pada kesempatan berbahagia ini kami akan menjelaskan Bapak Ibu pendidikan menurut Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro. Refleksi filosofis pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu bisa melihat di depan, yaitu adalah alur konsep pemikiran Ki Hajar Dewantoro perihal pendidikan. Di sana ada guru adalah sebagai menuntun Bapak Ibu, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Nanti ada dasar-dasar pendidikan nasional Ki Hajar Dewantoro. Ada sebagai siswa itu adalah memiliki kodrat Bapak Ibu. Nah, kekuatan kodrat itu adalah anak-anak bermain dan lain sebagainya dan merdeka belajar. Dan itu nanti kami akan jelaskan Bapak Ibu. Selanjutnya, pendidikan Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu adalah pendidikan yang berpihak kepada anak atau peserta didik. Dan selanjutnya, pendidikan Ki Hajar Dewantoro bukan tabula rasa. Atau apa tabula rasa Bapak Ibu? Nanti kami akan jelaskan. Selanjutnya, lakunya, diri anak, sosiokultur, filosofi petani dan budi pekerti. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini adalah dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun Bapak Ibu. Bapak Ibu sekalian, bahwasannya seorang pendidik ataupun seorang guru Bapak Ibu itu hanya sebagai fasilitator Bapak Ibu, hanya sebagai fasilitator, bukan sebagai instruktur. Nah, berbeda nih Bapak Ibu nih, apa itu fasilitator, apa itu instruktur nih, seperti itu. Nah, kalau maksud dari pendidikan itu menurut Ki Hajar Dewantoro Bapak Ibu adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini adalah apa yang disampaikan Ki Hajar Dewantoro. Selanjutnya, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah menuntun Bapak Ibu. Pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang pendidik kita tidak bisa menuntut apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak bisa menuntut apa-apa, anak harus jadi apa, anak harus jadi apa, tidak bisa. Tetapi kita sebagai guru hanya bisa menuntun bagaimana anak itu akan menjadi apa sesuai dengan kodratnya masing-masing. Nah, seperti itu. Selanjutnya, nah ini adalah pendidikan, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro menuntun. Ini ada segitiga Bapak Ibu, ing ngarsa sung tulodo ing madya mangun karso tutwuri handayani. Dan ini adalah cita-cita yang sangat mulia Bapak Ibu. Nah, tujuannya adalah selamat dan bahagia sebagai manusia dan anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan Ki Hajar Dewantoro adalah kodrat anak merdeka Bapak Ibu. Jadi anak itu merdeka bagaimana mereka bisa belajar, tidak ada paksaan Bapak Ibu. Nah, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak tergantung kepada orang lain, akan tapi bersandar atas kekuatan sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap siswa itu memiliki keterbatasan dan kelebihan masing-masing Bapak Ibu. Kita tidak bisa menyamakan kekuatan sama lain, satu sama lain tidak bisa. Ataupun
kelemahannya kita anggap sama semua, tidak bisa Bapak Ibu. Karena itu kodrat manusia masing-masing. Kita sebagai guru atau peserta didik hanya bisa menuntun bagaimana anak akan berkembang. Selanjutnya, maksud pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama ialah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan rakyat. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Mungkin Bapak Ibu memiliki anak masing-masing, ataupun Bapak Ibu memiliki anak, nah di situ pasti yang namanya anak memiliki kodrat yaitu untuk bermain. Dimanapun, terutama masih masa-masa kecil Bapak Ibu, dia inginnya bermain dan bermain dan bermain. Tetapi Bapak Ibu, kita tidak bisa batasi anak-anak tersebut Bapak Ibu untuk bermain. Tetapi kita hanya bisa menuntun anak itu bagaimana kita pelajaran kita itu ada bermainnya Bapak Ibu, supaya anak itu semangat untuk mendengarkan pelajaran, untuk mengikuti pelajaran seperti itu. Nah, bermain adalah salah satu kodrat anak Bapak Ibu. Jadi kalau ada anak yang bermain itu jangan langsung dimarahin Bapak Ibu, tetapi kita sebagai guru harus berinovasi bagaimana caranya pembelajaran tidak membosankan. Dengan apa? Dengan metode-metode kita gabungkan Bapak Ibu. Mungkin kita bisa bermain dengan kuisis ataupun kahot dan lain sebagainya. Selanjutnya, pikiran, perasaan, kemauan, tenaga, cipta, rasa, karsa, pekerti sudah ada pada diri anak. Nah, pikiran, perasaan, kemauan dan tenaga, olah cipta, olah rasa, olah karsa dan pekerti, itulah sudah ada pada diri anak Bapak Ibu. Tetapi kita sebagai guru hanyalah sebagai support, sebagai fasilitator supaya anak itu budi pekertinya semakin tinggi, semakin baik. Nah, permainan anak dapat menjadi bagian pembelajaran di sekolah. Jadi kita merubah Bapak Ibu bagaimana pembelajaran kita supaya lebih menyenangkan di anak, tidak bosan. Kita tinggalkan metode lama Bapak Ibu. Mungkin setiap hari kita pembelajaran kita menggunakan metode ceramah, tetapi kita perbaiki Bapak Ibu supaya ada modifikasi, inovasi, supaya anak tersebut tidak bosan Bapak Ibu untuk mengikuti pelajaran yang kita sampaikan. Selanjutnya, nah ini adalah contoh Bapak Ibu permainan. Contoh halnya adalah permainan zaman dahulu ataupun permainan tradisional. Di sini ada congklak Bapak Ibu. Di sini melatih bagaimana matematika satu persatu, dan di sana ada strategi Bapak Ibu. Kita mengambil yang mana terlebih dahulu untuk memenangkan permainan. Selanjutnya ada gobak sodor Bapak Ibu. Selain nilai adalah strategi. Bagaimana strateginya Bapak Ibu? Kita mengelabui lawan untuk yang menjaga gobak sodor itu dan lain sebagainya. Selanjutnya, pendidikan yang berpihak pada anak, bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta sesuatu hak, nah melainkan untuk berhamba pada sang anak. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, arti dari menghamba kepada anak itu bukan bermaksud anak harus kita sembah ataupun anak sebagai Tuhan, tidak, atau mengalahkan Tuhan, tidak. Tetapi yang dimaksud adalah menghamba kepada anak adalah kita harus berorientasi kepada anak Bapak Ibu. Kita harus berorientasi kepada anak, berpihak kepada anak. Jadi kita melihat anak terlebih dahulu, bagaimana kesenangan seorang anak, bagaimana kodrat anak itu main dan lain sebagainya. Berarti kita harus berpihak kepada siswa ataupun anak. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, pendidikan, dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah bukan tabula rasa. Tadi Bapak Ibu di alur konsep sudah kami jelaskan bahwa pendidikan Ki Hajar Dewantara itu bukan tabula rasa Bapak Ibu. Sangat menentang metode tabula rasa. Apa itu tabula rasa Bapak Ibu? Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengarkan arti dari tabula rasa Bapak Ibu. Nah, tabula rasa itu adalah anak bukan kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Mungkin ketika dulu Bapak Ibu, kita sebagai guru mengira bahwasannya anak itu adalah seperti kertas kosong Bapak Ibu. Nah, gurulah yang mengisi
kertas tersebut supaya berwarna, supaya ada tulisannya. Nah, tetapi pendidikan Ki Hajar Dewantara menurut pendidikan ataupun pemikiran Ki Hajar Dewantara berbeda Bapak Ibu. Nggih. Nah, sebagai guru Bapak Ibu, anak lahir dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Jadi, anak tersebut seperti kertas yang sudah ada tulisannya Bapak Ibu. Nggih. Sudah ada tulisannya tetapi masih samar-samar. Nah, kewajiban ataupun tujuan pendidikan adalah menuntun anak untuk menebalkan garis yang samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Nah, maksudnya apa Bapak Ibu? Nah, kita sebagai pendidik itu harus menebalkan Bapak Ibu. Bukan menulis baru, tetapi kita menebalkan tulisan yang samar-samar tersebut menjadi tebal. Oke. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, nah ini bukan tabula rasa, menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak dan sosial kultur dan budaya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah budi pekerti. Budi pekerti di sini adalah watak. Budi pekerti, watak, karakter adalah bersatunya, berpaduan harmonis antara gerak pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan, sehingga menimbulkan tenaga atau semangat. Nah, budi di sini adalah olah pikiran, olah perasaan, olah kemauan, dan yang pekerti adalah olah tenaga ataupun olahraga. Cipta, rasa, karsa, pekerti, keseimbangan, keselarasan hidup. Nah, contohnya Bapak Ibu sekalian pada permainan gamelan ya, atau menenun. Nah, ini adalah contohnya Bapak Ibu. Di sini juga diajarkan budi pekerti Bapak Ibu. Bagaimana anak itu bisa menyelaraskan rasa ketika gong sebagainya, bisa rasa dan olah cipta, olah karya. Nah, itu dilatih Bapak Ibu. Gitu. Selanjutnya ini adalah menenun Bapak Ibu. Jadi dalam menenun itu adalah manusia ataupun peserta didik itu adalah cipta rasa, olah cipta, olah rasa, olah karsa, tenaga, keseimbangan, keselarasan hidup. Nah, ini adalah dilatih. Bapak Ibu sekalian, kita harus tahu filosofi dari petani Bapak Ibu. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam jagung misalnya. Contoh petani itu menanam jagung. Nah, hanya dapat menuntun tumbuhnya jagung Bapak Ibu. Kita hanya bisa menyirami jagung tersebut, terus memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara, memberikan pupuk, air dan lain sebagainya, supaya dia itu tumbuh menjadi jagung yang bagus Bapak Ibu, yang layak untuk dipanen. Tetapi kita tidak bisa Bapak Ibu, seorang petani tidak bisa berharap menanamnya jagung, berharapnya padi ataupun duren mungkin seperti itu tidak bisa. Nah, pesan kunci dari pemikiran Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu sekalian adalah pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Nah, ini adalah kata kuncinya Bapak Ibu, pesan kunci menuntun itu adalah di abad kita Bapak Ibu adalah kolaborasi, kritis, reflektif, komunikasi, kreatif, inovatif. Itulah yang dimaksud adalah menuntun. Dan selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, selamat dan bahagia pendidikan di abad kita adalah well-being. Nah, ini pesan kunci selanjutnya Bapak Ibu sekalian. Guru dan murid berkolaborasi Bapak Ibu. Berkolaborasi untuk apa? Untuk menginisiasi atau menciptakan kedalaman rasa takjub dan kasmaran spiritual, intelektual dan sosial untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan sebagai manusia. Siswa dan guru merdeka belajar dan berkolaborasi bersama menggali mengembangkan potensi siswa untuk mengakomodasi karakteristik masing-masing untuk mewujudkan student well-being. Yang dimaksud kata well-being di sini adalah selamat dan bahagia Bapak Ibu. Nah, itu.
Baik Bapak Ibu sekalian, lanjut dengan modul selanjutnya. Bapak Ibu sekalian adalah di sini ada modul 1.4 yaitu tentang budaya positif Bapak Ibu. Nah, budaya positif atau ekosistem positif kita ambil contoh perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani. Dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Tadi udah kami sampaikan Bapak Ibu dalam pemikiran Ki Hajar Dewantara filosofi petani Bapak Ibu. Kita sebagai pendidik hanya bisa memperbaiki bagaimana memperbaiki tanahnya gitu ya. Kita memperbaiki, kita menyirami, memberikan pupuk, tetapi kita tidak bisa menuntut apa-apa Bapak Ibu. Kita tidak bisa menuntut menanam jagung menjadi padi atau sebaliknya atau lain sebagainya, itu tidak bisa. Nah, di sini Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia di mana untuk menghadapi ketidaknyamanan hukuman. Nah, mungkin ada contoh seperti halnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Mungkin kalau kita berbicara atau menasihati seorang siswa Bapak Ibu, itu adalah motivasi dari eksternal. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan. Nah, seperti itu juga motivasi eksternal. Dan yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu adalah motivasi internal, tujuan disiplin yang positif. Selanjutnya, nah ini adalah lingkaran pengaruh Bapak Ibu ya. Ini lingkaran pengaruh. Jadi kita membuat peraturan kelas Bapak Ibu. Jadi kita membuat peraturan pertama kali kita masuk, mungkin kita membuat peraturan kelas. Tetapi ingat Bapak Ibu, membuat peraturan kelas itu bukan hanya guru yang membuat peraturan saja Bapak Ibu, tetapi kita ajak siswa tersebut untuk membuat peraturan kelas. Kita tanyakan satu-satu dan mereka memberikan masukan satu supaya kedepannya lebih enak. Nah, ini membuat peraturan kelas. Nah, pengaruhnya nanti adalah keyakinan kelas Bapak Ibu. Setelah keyakinan kelas, pengaruh yang besar adalah lingkungan yang positif. Nah, setelah terciptanya lingkungan yang positif, akan masuk yang namanya budaya positif. Jadi dalam pembelajaran, dalam bersosialisasi dengan siswa, itu ada budaya positif. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, contoh adalah kesepakatan kelas, datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa sebelum dan sudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran, tertib. Nah, ini bisa kita buat Bapak Ibu beserta anak-anak peserta didik nih. Pertama kali kita masuk, mungkin wali kelasnya ataupun gurunya, kita memberikan sebuah kesepakatan kelas yang mungkin dibuat oleh anak tersebut sendiri. Nah, ini adalah dokumentasi pengimplementasian pembentukan keyakinan kelas. Bapak Ibu sekalian, kami juga sudah mencoba Bapak Ibu, kita sudah mengomunikasikan melalui WA ketika pertemuan pertama kali dengan siswa Bapak Ibu. Kita membuat grup WA, dan di grup WA itu kami share Bapak Ibu ke anak-anak bagaimana kita membuat kesepakatan pembentukan keyakinan kelas. Dan di sana alhamdulillah banyak sekali masukan-masukan dari anak-anak nih. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini adalah budaya positif Bapak Ibu. Yang pertama adalah peraturan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nah, ini dalam keyakinan kelas Bapak Ibu sekalian termasuk adalah sebagai tanggung jawab. Berarti tanggung jawab seorang siapapun itu, kalau meminjam buku atau meminjam sesuatu harus mengembalikannya. Selanjutnya, dilarang mengganggu orang lain. Ini berarti bermaksud adalah keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain, komitmen, tujuan atau berkomitmen Bapak Ibu. Halnya dilarang melakukan kekerasan, berarti keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan.
bergantian atau menunggu giliran menghormati orang lain atau kesabaran. Gunakan masker, termasuk adalah kesehatan dan keselamatan. Dan yang terakhir adalah jangan berlari di kelas atau koridor gitu ya. Yaitu adalah keselamatan dan keamanan siswa. Tindakan guru Bapak Ibu. Contoh tindakan guru adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Mungkin Bapak Ibu pernah nih melihat Bapak Ibu guru ada yang menghukum anaknya dengan menulis seperti ini nggih. Nah, ini adalah sebagai hukuman Bapak Ibu. Di sini ada hukuman atau sanksi nggih. Selanjutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, ini adalah hukuman. Nah, kita lihat yang sanksi Bapak Ibu. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, ini adalah konsekuensi. Jadi menyadarkan diri untuk tanggung jawab Bapak Ibu nggih. Dan membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini adalah sanksi konsekuensi. Lanjut Bapak Ibu sekalian. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, hukuman Bapak Ibu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau sanksi itu adalah sesuatu yang harus terjadi karena tanggung jawab Bapak Ibu, tetapi tidak menyakitkan Bapak Ibu karena itu adalah termasuk tanggung jawabnya sang anak tersebut. Seperti itu nggih. Nah, tetapi kalau hukuman itu bisa terjadi sakit hati. Mungkin anak itu kita tidak tahu nggih. Contoh anak tersebut terlambat gitu nih. Kita nggak tahu posisi keluarganya bagaimana, mungkin tidak ada yang mengantarkan atau mungkin bapak ibunya dia sudah pisah, akhirnya anak tersebut ikut mbahnya atau nenek kakeknya, akhirnya tidak dibangunkan kesiangan dan sebagainya. Itu perlu harus kita baca juga Bapak Ibu. Jadi kalau kita langsung memberikan hukuman ya, itu nanti terjadinya adalah anak tersebut jadi sakit hati. Nah, itu jangan terjadi ya. Selanjutnya, membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu yang lama. Kalau sanksi membuat anak merasa tidak nyaman. Nah, anak membenci kedisiplinan, anak menghargai disiplin. Paksaan, stimulus tanggapan, mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman, konsep diri yang buruk, sanksi, konsep diri yang baik, dan lain sebagainya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, kebutuhan dasar manusia pada dasarnya Bapak Ibu sekalian, seorang manusia atau siswa kita, peserta didik, yang pertama adalah anak tersebut membutuhkan cinta kasih sayang. Mungkin di rumahnya orang tuanya terlalu sibuk bekerja, jadi tidak memiliki kasih sayang. Kita sebagai guru harus memberikan kasih sayang kepada anak-anak tersebut, nggih. Diterima anak tersebut dengan lapang hati Bapak Ibu, dengan segala kekurangannya. Tersanya kesenangan, kita berikan kesenangan. Anak tersebut diberikan kebebasan bagaimana cara berpikir, bagaimana cara berpendapat, dan penguasaan dan survival. Seperti itu. Nah, di sini adalah 5 posisi kontrol Bapak Ibu. 5 posisi kontrol, yaitu adalah menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, dan manajer. Nah, kita sebagai guru termasuk yang mana Bapak Ibu? Nah, di sini ada rumus-rumusnya Bapak Ibu. Ada identitas gagal, identitas berhasil, dan identitas berhasil atau sukses atau mengontrol diri. Nah, itu. Ini guru yang hebat adalah kalau menghukum, sifatnya menghukum Bapak Ibu. Identitas gagal itu adalah menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, itu gagal. Terus membuat orang merasa bersalah, seharusnya dan sebagainya. Mungkin kita sering mengucapkan itu, mungkin karena maaf nih, emosi kita mungkin marah gitu nggih. Jadi kita menyalahkan anak gitu nggih. Bahkan kita membuat peserta didik itu merasa bersalah gitu nggih. Seperti itu. Nah, apabila sebagai teman adalah membuat alasan-alasan untuk muridnya Bapak Ibu. Kalau sebagai pemantau adalah menghitung dan mengukur. Sebagai manajer adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, itu. Terus guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Nah, ini adalah penghukum Bapak Ibu. Soalnya kalau orang yang membuat merasa bersalah, kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah. Nah, seperti itu, mengungkit-ungkit nggih Bapak Ibu nggih.
Nah itu nggih, mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang pernah seperti itu. Wah, itu nggih. Itu. Terus ada teman, ada pemantau dan ada manajer Bapak Ibu nggih. Seperti itu. Nah, di sini udah dijelaskan. Lanjut. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, yang terakhir adalah apa itu restitusi Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu pernah baru mendengarkan nggih. Mendengarkan apa itu restitusi seperti itu nggih. Mungkin jarang mendengarkan kata-kata restitusi. Nah, di sini adalah apa sih itu restitusi Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, di restitusi ini Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengembalikan anak Bapak Ibu? Ketika anak itu bersalah, kita harus memiliki proses yang tepat untuk anak itu tidak down nggih, tidak merasa terkucilkan nggih, tetapi anak tersebut bisa kembali lagi lebih kuat nggih, seperti itu. Nah, di sini Bapak Ibu akan kita beritahu. Nah, ini adalah 9 ciri restitusi. Nggih, 9 ciri restitusi. Yang pertama adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nggih. Jadi di restitusi di sini adalah kita belajar. Anak tersebut bukan menebus kesalahan yang dilakukannya, tetapi anak tersebut belajar dari kesalahan. Berbeda nggih Bapak Ibu nggih. Kalau anak selalu merasa bersalah nggih atau menebus kesalahannya terus, jadi hanya anak itu cuma bisanya hanya capek saja, sakit hati saja, sudah nggih. Tetapi tidak belajar dari kesalahan. Tetapi di restitusi ini kita belajar bagaimana anak tersebut ya, dari kesalahan tersebut anak tersebut bisa belajar dari kesalahan. Yang kedua adalah memperbaiki hubungan ya. Memperbaiki hubungan antara siapa? Antara teman, antara guru dan lain sebagainya. Tawaran bukan paksaan. Sebagai pendidik di restitusi, proses restitusi kita menawarkan Bapak Ibu, menawarkan bagaimana anak tersebut untuk cara menyelesaikan masalah, bukan paksaan Bapak Ibu nggih. Selanjutnya restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Jadi di restitusi ini adalah supaya anak tersebut bisa introspeksi diri, okay? Melihat diri sendiri, okay? Seperti itu. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi melihat dasar, okay? Kebutuhan mendasari dari tindakan yang dilakukannya. Selanjutnya yang keenam adalah restitusi diri adalah cara yang paling baik, okay? Cara paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi kita memperbaiki karakter siswa supaya karakter tersebut semakin baik. Selanjutnya restitusi fokus pada solusi Bapak Ibu. Di sini di restitusi adalah sebagai proses untuk menyelesaikan ataupun solusi untuk menyelesaikan masalah-masalah pada peserta didik. Selanjutnya restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya anak tersebut setelah melakukan kesalahan dan merasa anak tersebut merasa bersalah, dan kita bisa meyakinkan anak tersebut dan akhirnya kita menstabilkan identitasnya. Supaya apa? Supaya anak tersebut bisa kembali lagi ke teman-temannya, kelompok-kelompoknya, dan tidak akan mengulangi kembali. Nah, ini adalah restitusi. Nah, di sini yang terakhir Bapak Ibu adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Oke. Kami di calon guru penggerak juga mengajarkan Bapak Ibu bagaimana menerapkan segitiga restitusi pada anak. Oke. Nah, seperti itu. Yang pertama Bapak Ibu di sini adalah segitiga restitusi. Validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan, dan menstabilkan identitas. Yang pertama Bapak Ibu adalah validasi tindakan yang salah. Kita membuat pertanyaan-pertanyaan yang mana kita memvalidasi tindakan yang salah anak. Kita mengekspos ataupun melihat nih, mencari, memvalidasi apakah benar nih tindakan yang salah anak dengan memberikan pertanyaan Bapak Ibu. Contoh adalah kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, nggih. Seperti itu. Terus selanjutnya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan pemantik Bapak Ibu. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, di sini juga ditanyakan Bapak Ibu. Ditanyakan bagaimana keyakinan tersebut. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, nggih. Kita flashback kembali tentang keyakinan-keyakinan kelas, nggih, Bapak Ibu, nggih.
kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, seperti itu nggih. Kita kasih pertanyaan nggih seperti itu. Nah, dan yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Ini sangat perlu sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena di restitusi itu adalah mengembalikan kepada kelompok-kelompoknya. Maksudnya adalah mengembalikan anak tersebut ketika mereka merasa bersalah nggih, dan mau berbuat baik, memperbaikinya supaya mereka itu kembali lagi normal Bapak Ibu. Maksudnya kembali normal itu tidak mengulangi lagi, ya sudah nggih, menjadi yang terbaik nggih, berusaha memperbaiki dirinya dan tidak akan mengulangi lagi. Dan kita harus menstabilkan nggih, kita harus menstabilkan identitasnya anak supaya anak itu tidak down, tidak putus asa gitu nggih. Nah, di sini adalah pemantiknya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, Nak. Jadi kamu harus memperbaikinya. Nah, seperti itu nggih. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ini adalah pemantik bagaimana menstabilkan identitas. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu sekalian yang dapat kami sampaikan. Semoga dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro tadi dan juga ada budaya positif, segitiga restitusi, kita semuanya bisa lebih baik. Mungkin cukup sekian dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ditetapkan lulus APD. Jadi perjuangan mereka butuh kita support Bapak Ibu. Karena kalau kita tidak mensupport, ya benih di ajang karet di 3